Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiatul Lutfiyah dengan NIM 2215371026. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif di masa dewasa tengah. Mata kuliah Psikologi Perkembangan. Usia berapakah dewasa tengah itu? Usia dewasa tengah itu usia 40-65 tahun, sering juga disebut usia paruh baya. Sebenarnya orang-orang ada perbedaan pendapat, bilang usia paruh baya itu 40 tahun, ada yang bilang 50 tahun, cuma sepakat usia paruh baya itu memang ada di masa dewasa tengah. Kemudian, periode usia ketika pemerolehan atau mendapatkan kepuasan karir dan kehilangan orang tua, perceraian. Bisa juga masa dewasa tengah itu masa keseimbangan lebih tepatnya. Masa di mana terjadi penurunan keterampilan fisik dan meluasnya tanggung jawab, menjadi lebih sadar mengenai jumlah waktu yang tersisa dalam hidup, suatu titik di mana seseorang berusaha meneruskan sesuatu yang bermakna kepada generasi selanjutnya. Kemudian ada perkembangan fisik. Pada perubahan fisik, perubahan pada kulit mulai berkerut dan mengendur karena kehilangan lemak dan kolagen yang terletak di bawah jaringan kulit. Kemudian pada rambut dan kuku, rambut menjadi lebih tipis dan berwarna keabu-abuan, kuku jari tangan dan jari kaki bergerigi menjadi lebih tebal dan lebih rapuh. Tinggi dan berat badan. Selanjutnya, tinggi badan saat usia 50-70 tahun itu tinggi badan akan menyusut. Laki-laki bisa menyusut hampir 1,9 cm, kemudian perempuan bisa menyusut sampai hampir 5 cm. Lalu berat badan, jumlah jaringan lemak pada usia paruh baya ini meningkat hingga 20%. Kemudian kekuatan tulang, penglihatan, dan pendengaran. Kekuatan tulang itu akan menurun juga. Kata dokter kandungan, seorang ibu yang melahirkan itu akan kehilangan hampir 25% massa tulangnya. Nah, walau laki-laki tidak melahirkan, semua orang pada waktunya akan kehilangan massa otot dan massa tulangnya. Ketajaman penglihatan dan pendengaran itu juga akan menurun. Jadi, kalau ngomong sama orang tua, itu kalian harus maklum ya. Kemudian ada stres dan penyakit. Stres semakin sering menjadi penyebab timbulnya penyakit. Efek kumulatif dari stres seringkali memiliki dampak yang sangat merugikan kesehatan individu di masa dewasa menengah. Dampak kumulatifnya itu biasanya muncul di masa dewasa tengah. Kemudian kematian. Biasanya kematian di masa dewasa tengah ini disebabkan oleh penyakit dan merupakan penyakit tunggal. Berbeda dengan masa sebelumnya, yakni remaja banyak meninggal karena kecelakaan. Berbeda pula dengan masa sesudahnya, yakni dewasa akhir banyak meninggal karena penyakit komplikasi. Kemudian seksualitas. Klimakter adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan transisi hidup paruh baya di mana terjadi kemunduran dalam hal fertilitas. Kemudian ada menopause, ketika siklus menstruasi wanita sepenuhnya berakhir, biasanya di akhir usia 40-an atau di awal 50-an. Nah, di sini ada yang sudah mendapati ibunya menopause. Biasanya kondisi psikologinya juga tidak stabil ya. Lebih suka marah-marah, emosi tidak terkontrol ataupun lemas, mual, cepat lelah. Jadi, kalau ibu Anda sedang mengalami ini, silahkan dipahami dan didampingi. Kemudian pada perkembangan kognitif, inteligensi. Membahas dari segi pendekatan pemrosesan informasi. Kecepatan untuk memproses informasi telah mengalami penurunan, meskipun sifatnya tidak drastis. Bukan berarti usia 40 bisa belajar hal baru, namun membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding usia sebelumnya. Kemudian pada memori, kapasitas working memory berkurang pada usia dewasa tengah, sehingga saat ingin mengingat hal-hal baru atau belajar hal baru, maka membutuhkan strategi yang lebih efektif. Pada keahlian,
terlihat meningkat di usia dewasa tengah karena orang di usia ini cenderung telah melakukan repetisi atau pengulangan yang banyak untuk satu keahlian tertentu, sehingga dia menjadi master pada bidang tersebut. Kemampuan memecahkan masalah praktis. Nah, kemampuan problem solving meningkat di usia ini. Hal ini berkaitan dengan banyaknya pengalaman praktis yang mereka miliki. Banyaknya pengalaman akan membuat seorang individu lebih efektif dalam problem solving. Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai perubahan fisik dan kognitif pada dewasa tengah. Jadi, tujuan psikologi perkembangan itu memang kita mampu memahami perubahan yang terjadi pada orang sesuai umurnya. Nah, ini sebagai teman-teman persiapan besok kalau sudah memasuki usia dewasa tengah. Kalian akan mengalami perubahan itu sehingga semoga bisa lebih siap. Baik, itulah tadi penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.